tubuh yang baik-baik saja. Kau bikin jadi ada bekas luka jelek begini bikin aku. Tahu harus gimana sekarang? Kakak, aku nggak berani. Aku suruh lakukan ya lakukan. Aduh. Keluarin duitnya. Nggak mau. Jangan ganggu dia, aku udah panggil orang. Kalian buruan pergi. Benda nggak berguna rahimnya udah nggak ada. Gimana mau hamilin anak Luo Huaijin? Aku tahu salah. Usaha kita semua tergantung sama keluarga Luo. Kalau kau bikin dia marah bukan cuma kau. Kita semua bakal hancur. Perjodohan ini harus berhasil bagaimanapun caranya. Aku mohon tolong bantu aku. Kayaknya harus ngandelin si pembawa sial ini. Pas si pembawa sial ini lahir bikin aku pendarahan berat. Orang ramal bilang dia bakal celakain kita semua. Aku susah payah buang dia. Nggak nyangka dia kuat banget. 15 tahun kemudian ibu angkatnya yang sakit-sakitan. Malah ngembaliin dia, aku mohon. Lepasin Anan. Lepasin. Kalian emang ibu dan anak yang aku ria. Satu sisi pakai duit kita buat berobat. Satu sisi lagi nggak mau ngasih apa-apa. Dapat tanpa usaha. Hitungannya biji sempoannya udah nyampe ke muka gue. Kau tua bangka hidup cuma buang-buang duit gue. Mamaku mana? Biar kau tenang, kita udah pindahin dia ke rumah sakit terbaik di luar negeri. Aku mau ngobrol sama dia sekali lagi. Selama kau nurut, aku bakal kasih kalian ngobrol. Si pembawa sial itu 20 tahun lalu aku bisa buang dia. Dia berani nggak nurut. 20 tahun kemudian aku tetap bisa hancurin dia. Ternyata aku bukan diculik orang. Tapi aku pas ibu angkatnya sakit. Aku cabut selang oksigennya. Kita juga bohongin dia. Bilangnya dikirim ke luar negeri buat berobat. Dia tahu bakal bantu kita nggak? Tenang aja, cuma wajah palsu. Biar ibu angkatnya yang udah mati. Video call sama dia di luar negeri aja nggak masalah. Kamu ini tidak berguna. Susingi pembunuh ibuku tidak akan pernah kuampuni. Aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Tidak ada yang tahu keberadaanmu di luar sana. Hamilkan anak Luo Huaijin dan lahirkan. Ambil 5 juta ini. Pergi ke luar negeri dan hidup bersama ibu angkatmu. Ingat, kamu hanya seorang yang hamil. Penyakit ibuku masih bergantung pada Anda dan ibu. Aku tidak akan mengecewakanmu. Ibu lebih baik mati daripada kamu mengorbankan dirimu untukku. Dengan memenuhi permintaan tidak masuk akal mereka. Hanya melahirkan anak saja. Asal kamu baik-baik saja, aku tidak peduli. Salah ibu tidak berguna. Kamu sudah tahu, Luo Huaijin akan kembali dalam 3 bulan. Selama ini ikut aku jadi tukang bersih-bersih. Kamu kumpulkan pecahan kaca ini. Satu persatu ambil untukku. Pakai tangan. Benar-benar keras kepala. Kamu tidak pantas dibandingkan dengan Nona. Cepat bersihkan ini. Kamu sembunyikan apa? Tidak ada apa-apa. Berikan padaku. Naskah ini aku ambil tapi. Kalau tidak ada aku, ibu angkatmu yang malang hanya bisa menunggu mati di samping tempat sampah. Dan aku sarankan, kalau kamu berani bicara sembarangan, kakak aku tidak akan bicara sembarangan. Naskah 3 tahun lalu, bukankah sampai sekarang tidak ada yang tahu? Kamu tahu diri kalau ketahuan. Konsekuensinya tanggung sendiri. Gambar ini khusus untukmu. Luo Huaijin.
Dia tunangan Susinyi. Suanan segera naik ke sini. Baik kakak, panggil aku Direktur Su. Hati-hati jangan sampai ketahuan, ya. Luo Huaijin sekarang tertarik dengan desainku. Minta aku buat satu seri. Sekarang harus rapat. Itu kan desainku. Kakak tenang saja, aku akan memberitahumu beberapa konsep desain. Itu sudah cukup. Seorang gadis kampung yang liar. Apa yang kamu tahu? Kamu pikir para pemegang saham grup Luo semua sama bodohnya denganmu. Anak yang dibesarkan ibu angkat yang gagal lebih gagal lagi. Maaf. Nanti tingkah lakumu harus persis seperti aku. Kalau ketahuan jangan bilang itu aku. Kau juga akan hancur. Siapa itu? Ini aku Luo Huaijin. Huaijin, kenapa kamu datang? Kebetulan lewat aja kamu ikut. Data rapat sudah siap. Sudah semua siap, ayo pergi. Peraturan perusahaan kebersihan harus selesai sebelum jam 9. Kenapa masih bersih-bersih? Huaijin, jangan salahkan dia. Tadi aku cari data terlalu buru-buru. Tidak sengaja menumpahkan minuman di meja. Lantai sangat kotor. Sebagai petugas kebersihan tidak bisa membedakan prioritas. Cepat bersihkan. Baik Pak Direktur. Rapat sebentar lagi mulai, ayo pergi. Baik sekali kamu Suanan. Berani-beraninya kamu memerintahku. Aku akan membuatmu malu. Ini tema gaun pengantin kali ini bintang. Sekarang aku sudah punya konsep untuk seluruh seri lanjutan. Ini draft awal seri terbaru. Suanan sudah menggambar yang kedua secepat ini. Seri bintang ini memadukan banyak elemen yang disukai anak muda. Jadi pasti akan sangat disukai pasar. Kalau semua setuju dengan konsep ini, maka manajer Su akan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan rencana ini. Baik, rapat selesai. Tidak kusangka manajer Su kali ini kembali memberiku kejutan sebesar ini. Posisi manajer Susinyi. Kekasih yang disukai. Kuharap kau suka kejutan dariku. Manajer Su, sepertinya kau berbeda dari dulu. Kalau begitu Luo lebih suka. Aku yang dulu atau aku yang sekarang? Kau sekarang lebih percaya diri. Bakatmu membuatku kagum. Maka aku pasti akan membuat Luo semakin menyukai. Aku akan menunggu dan melihat menantikan penampilanmu. Kamu tunggu saja, aku akan membuatmu terkesan. Susinyi barang curian. Pada akhirnya harus dikembalikan. Susinyi, kamu memang berbeda dengan dirimu yang dulu. Yang hanya bisa bertingkah. Wanita ini. Kamu berani memerintahku. Kakak, menurutmu tutur kata dan perilaku harus sama sepertimu. Gadis desa liar ini. Bahkan benar-benar mencium Huaijin, wajah yang sama. Orang kotor pasti akan menggunakan cara-cara yang tidak terpuji. Apa katamu benar-benar mencium? Tidak tahu apa yang dilakukan si rubah kecil ini. Huaijin bahkan memeluknya kakak saat itu. Luo Huaijin mengira aku adalah kamu, dia baru mendekatiku. Bagus apapun caranya. Asal bisa mendapatkan pria kayak itu, bisnis keluarga kita akan terselamatkan. Ibu kenapa masih membela gadis liar itu? Kamu ini tidak berguna. Kalau saja kamu bisa naik ke tempat tidur Luo Huaijin hari ini, tidak akan seperti ini. Aku peringatkan kamu jangan sampai kamu mempunyai pikiran lain terhadap Luo Huaijin. Kakak, mana mungkin aku bisa disamakan denganmu. Susinyi, jika aku menggantikan posisimu di hati Luo Huaijin, membuatnya mencintaiku sepenuh hati. Kamu tebak orang tua yang materialistis ini akan memilihmu atau memilihku? Anan, cepat hamilkan anaknya. Jangan lupa sebutkan bisnis keluarga kita. Baik, Ayah.
Huaijin mengirimiku pesan. Dia bertanya apakah aku ada waktu malam ini untuk membahas acara peluncuran. Aku akan membalasnya baik. Baik apa? Makan malam ini cari Anan saja. Mengapa? Kamu pergi, bahkan tidak bisa menyentuh satu jarinya. Aku peringatkan kamu. Jangan sampai kamu mempunyai pikiran lain terhadap Luo Huaijin. Kalau tidak kamu tahu akibatnya. Restoran di bawah sana lumayan. Ayo coba. Presiden media ingin mewawancarai kami tentang acara peluncuran kami. Mereka semua menunggu di bawah. Oke. Ada media di bawah, nanti kamu ikut di belakangku. Dia cukup perhatian ya. Aku sudah mempersiapkan lift sebelumnya. Nanti saat lampu mati, aku akan berpura-pura takut dan jatuh ke pelukannya. Huaijin. Apa yang terjadi? Apakah ini klaustrofobia? Huaijin tidak apa-apa, jangan takut, aku di sini. Barusan terima kasih. Kalau begitu, kamu mau berterima kasih bagaimana? Bagaimana dengan posisi istri presiden? Huaijin, apakah suatu hari kamu tidak akan mengenaliku? Bodoh. Di dunia ini aku hanya mencintaimu. Luo Huaijin, sepertinya aku benar-benar jatuh cinta padamu. Mr. Luo, apakah Anda ingin memanfaatkan Miss Su? Ada rumor bahwa Susinyi adalah tunangan Anda. Apakah kalian akan segera menikah? Sinyi adalah tunanganku. Mr. Luo, Mr. Luo. Selamat pagi, Mr. Luo. Kakak, kenapa kamu datang? Kamu tidak takut ketahuan oleh Huaijin? Bukankah ini yang kalian inginkan? Suanan, berani sekali kamu melawanku. Kamu siapa? Kamu pantas dipeluknya. Kakak, jangan lupa. Sekarang aku adalah penggantimu. Kamu menghancurkan wajahku. Apakah kamu juga ingin menghancurkan wajahmu sendiri? Kakak, kamu takut ya? Takut aku benar-benar merebut Huaijin? Takut lelucon? Aku takut sama kamu. Suanan, kamu ingat. Kamu hanya penggantiku saja. Aku menyuruhmu hidup, kamu harus hidup. Aku menyuruhmu mati, kamu harus mati. Suanan, kamu ini ayam kampung. Jangan bermimpi bisa jadi burung phoenix. Kamu ingat statusmu. Biaya pengobatan ibu angkatmu, semua itu pemberianku. Susinyi, kamu masih berani menyebut ibuku. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu membayar semua yang kamu berutang padaku. Masih tidak terima? Sinyi, kamu di dalam. Ya, aku di sini. Kenapa pintunya dikunci? Tadi aku agak lelah, jadi istirahat sebentar. Huaijin, kamu datang cari aku, ada apa? Tidak ada apa-apa, tidak boleh datang cari kamu. Tidak, kamu datang cari aku.
tentu saja aku senang. Wanita ini membuatku seperti tikus lihat orang langsung sembunyi. Ada apa? Muka kamu kenapa pucat sekali? Tidak apa-apa, mungkin karena baru-baru ini terlalu lelah dengan acara peluncuran. Kenapa kamu terluka? Tidak sengaja terbentur, tidak apa-apa, tidak sakit. Hari ini acara peluncurannya sangat sukses. Besok setelah pesta perayaan tunggu aku. Malu apa? Pertama kaliku adalah milikmu. Aku merindukanmu. Ada apa? Sepertinya aku menginjak sesuatu. Mungkin awalnya aku tidak sengaja menjatuhkan pulpen ke lantai. Tendang saja. Perutku agak lapar. Bagaimana kalau kita makan dulu? Baiklah, kebetulan aku punya hadiah untukmu. Wanita utama pesta perayaan harus aku. Susinyi, pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Obat ini bisa meningkatkan peluang hamil. Malam ini harus sukses. Tidak boleh gagal. Kamu ingat baik-baik. Kamu hanya penggantiku saja. Setelah berhasil, segera kembalikan padaku. Kalau tidak, kamu tahu apa akibatnya. Baik, kakak. Desainer terkenal Susinyi. Malam ini di Hotel Baile. Kakak sudah menyiapkan semuanya. Bagaimana aku bisa membuatmu tidak bahagia? Obatnya kamu yang sediakan. Yang jadi kambing hitam tentu kakak. Orang yang tidak berguna sudah aku atur. Kamu masih bisa gagal, tapi kakak, aku takut. Aku benar-benar tidak berani memberikan obat. Mengandalkan orang sepertimu, nona kecil. Kapan keinginanku akan terwujud? Untungnya nona kecil sudah menyiapkan 2 rencana. Kak, apa yang harus aku lakukan? Bodoh seperti babi bahkan tidak bisa menggoda pria. Sinyi. Dia melihatnya. Kenapa ada bayangan ganda? Nonsu, kenapa kamu di sini? Aku mencari toilet. Nonsu. Media entah dapat kabar apa semua datang ke sini. Di depan sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Cepat bawa CEO pergi dari sini. Tapi, Aduh, jangan tapi-tapi lagi, di depan sudah kacau balau. aku akan tutup pintu dulu. Sungguh menguntungkan wanita Suanan itu. Aneh, kenapa aku merasa sangat panas. Apakah Suanan kamu? Aneh. Ini 306. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Baiklah Suanan. Kamu mengakaliku. Aku akan membuatmu malu. Jangan sentuh aku. Huaijin. Hari ini kamu terlihat sangat cantik. Huaijin, aku berharap kamu akan selalu mengingatku saat ini. Semuamu akan tercetak di sini. Dari mana bekas luka di pinggangmu? Waktu kecil.
bekas menyelamatkan pahlawan. Kamu. Serahkan uangnya. Jangan ganggu dia, aku sudah memanggil orang, cepat pergi. Orang yang menyelamatkanku waktu kecil. Orang yang kucintai sekarang. Semua adalah kamu. Kakak kecil. Ya aku. Tak menyangka takdir bisa begitu lucu. Susinyi, ekspresimu sekarang pasti sangat menarik. Tenang, ini baru permulaan. Kita main pelan-pelan. Setelah mantan pacarmu keluar, suruh 2 pekerja kasar menunggunya di tangga darurat. Ingat, jangan lupa merekam videonya. Aku tanggung jawab, tenang saja wanita ini. Aku nggak mau putus, malah dia kasih racun. Bikin aku nggak bisa jantan selamanya. Dendam ini nggak akan pernah hilang. Kenapa ada 2 Sinyi? Jangan-jangan aku kebanyakan minum. Sudah bangun. Sinyi. Kayaknya dia nggak ingat kejadian kemarin. Hari ini aku ada rapat. Sekarang tinggal di keluarga Susinyi pasti nggak akan kasih aku enak. Ada apa? Aku nggak bisa ketemu kamu beberapa hari. Kamu ikut aku saja. Kebetulan ada beberapa detail yang perlu dibahas dengan pihak lain. Oke. Wanita, kamu berani banget diam-diam merusak rencanaku. Diam-diam ganti kamar. Kakak aku nggak. Waktu itu Luo Huaijin mabuk, sembarangan narik aku masuk kamar. Wanita, jangan pikir aku nggak tahu. Kamu cuma pengen naik jabatan. Ayo cepat lihat. Kartu hitam tanpa batas dari Ban Tianyu. Apa? Ini kartu edisi terbatas global. Totalnya nggak sampai 10 lembar. Kenapa? Kamu semalam sama Luo Huaijin mesra banget. Sementara aku harus diinjak-injak sama pekerja kasar yang menjijikan. Aduh. Berhenti. Jangan pukul muka. Pak, Nyonya Luozong datang. Apa? Kenapa Luozong datang sekarang? Nggak tahu. Diam aja, ngapain cepat sembunyi di kamar. Aduh, Luozong. Anda datang ke rumah, kenapa nggak kasih tahu dulu? Ayo cepat masuk. Aku datang jemput Sinyi. Huaijin ini. Ini hadiah dariku, suka nggak? Suanan kamu si iblis. Apa sih yang kamu kasih ke Huaijin sampai dia baik banget sama kamu? Nggak suka ya? Kalau nggak suka aku gantiin. Ah, nggak, aku suka kok. Pak Luo, ada keperluan apa hari ini? Sebentar lagi mau dinas luar kota. Aku mau ajak dia ikut. Buat diskusiin detail desain, takut bapak ibu nggak tenang. Jadi aku kasih tahu dulu. Tenang aja, pergi aja.
Tenang-tenang. Pak Luo, kemarin aku udah bilang soal kerja sama itu. Udah sore Sinyi, ayo kita pergi. Oh, tunggu aku ganti baju dulu bentar ya. Ingat semua yang ada sekarang. Bukan buat si sampah kayak kamu yang bisa ngarepin. Ngerti kan harus ngapain sekarang? Bisnis keluarga lagi nggak bagus. Biaya pengobatan ibu angkatmu nggak bisa keluar. Siapapun nggak bakal senang. Susinyi. Gimana ya kalau nanti bisnisnya juga hilang? Aku semakin penasaran. Jangan sentuh jelek. Jelek mana ini bukti cinta kita. Tahi lalat di belakang telingamu seksi banget. Huaijin, suatu hari nanti kamu tahu kebenarannya. Apa kamu bakal benci aku? Soal bisnis yang tadi papa bilang. Bodoh punyaku ya punyamu. Sebentar aku suruh orang atur. Siapa? Pembantu baru di rumah ceroboh banget. Ya ganti aja. Soal-soal kayak gini, biar si pengurus rumah yang urus. Kita duluan ya. Pria yang dicintai Susinyi. Kasih sayang orang tua bisnis keluarga Su. Aku nggak bakal lepasin satu pun. Negosiasi kali ini berjalan lancar. Makasih ya udah nemenin aku. Terus kamu mau kasih aku hadiah apa? Huaijin, Huaijin. Aku nggak apa-apa. Kamu lindungin aku sekali. Seumur hidup. Jangan Huaijin. Panggil ambulans. Halo 120. Akhirnya kamu bangun. Apakah kamu terkejut? Kita akan bertunangan setelah pulang. Bertunang. Apa ada yang tidak setuju? Tidak ada. Jadi kamu menerima lamaranku. Siapa yang melamar dengan cara sembrono seperti kamu? Sinyi, tunggu saja. Aku sudah menyiapkan kejutan besar untukmu. Kalau begitu rencanaku juga harus dipercepat. Bagus sekali kamu, Suanan. Perjalanan dinasmu malah menghasilkan keajaiban, ternyata pergi selama 2 bulan. Hari ini akan aku tunjukkan padamu siapa sebenarnya nyonya rumah ini. Siapa sebenarnya tunangan Luo Huaijin. Kamu berani memukulku, aku hamil. Apa katamu? Apa? Aku bilang aku hamil. Anak Luo Huaijin. Aduh Anan. 3 bulan pertama tidak boleh mengganggu kandungan. Tidak boleh duduk atau berdiri terlalu lama. Emosi juga tidak boleh terlalu naik turun. Tapi kakak dia. Kedepannya tidak boleh memukulnya jika anaknya hilang. Kita semua akan hancur. Ibu kamu bahkan tidak bisa melahirkan telur. Bangsat. Susinyi.
Bagaimana rasanya kehilangan perhatian orang tua? Ayah, aku adalah putri yang kamu besarkan sejak kecil. Kamu masih berani bilang sejak kecil. Berapa banyak masalah yang kamu buat untukku? Aku pikir kamu adalah bintang sial. Dari sekarang sampai melahirkan. Anan adalah nyonya besar keluarga kita. Mereka benar-benar memiliki ikatan keluarga. Dulu mereka tidak akan kehilangan anak perempuan. Hanya kepentingan yang bisa membuat mereka mengorbankan segalanya. Ingatlah setelah semuanya kembali. Kamu hanyalah seekor anjing. Kakak, bukankah kamu pernah bilang, setelah aku melahirkan kamu akan memberiku sejumlah uang untukku pergi ke luar negeri? Ya. Nanti aku akan memberimu sejumlah uang. Kamu bisa pergi menemani ibu angkatmu. Nanti kamu bisa ke bawah tanah, temani ibu angkatmu nikmati uang kertas sembahyang. Sudah lama tidak jumpa Nona Su. Bukannya sudah janji tidak akan mencari saya lagi? Tampaknya Nona Su masih ingat saya. Dari suara saja sudah tahu itu saya. Diam. Kamu bawa 5 juta untuk saya. Saya sudah memberimu 5 juta sebelumnya. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Untuk Luo Huaijin. Uang segitu bukan masalah. Besok lusa adalah pesta pertunanganmu. Kalau video kamu dengan pengemis itu diketahui tunanganmu. Wang Haiyuan, jangan keterlaluan. Dibandingkan dengan APA yang kamu lakukan padaku, ini tidak keterlaluan. Tidak ada uang, tidak ada video. Halo. Seharusnya dulu aku meracunimu. Wanita, jangan pikir aku tidak tahu. Kau hanya ingin naik jabatan. Ibu angkatmu mengirim video dari luar negeri. Kenapa kamu melotot ibu angkatmu mencari kamu? Susinyi, ibuku sudah meninggal. Kamu masih memanfaatkan wajahnya. Kalau kakak datang lain kali ingat ketuk pintu. Sekarang aku hamil, tidak tahan kaget. Anan? Suara ini sepertinya menggunakan suara asli Mama. Berani sekali dia. Muka muram sialan. Bibi Hi ada urusan denganmu. Nona Su bilang dia sedang kesulitan keuangan. Aku dengar kamu punya kartu hitam. Orang dari desa kita bukan milik kita. Jangan-jangan dia tahu sesuatu. Anan? Mama selalu bilang sejak kecil, jangan mengambil barang orang lain. Kalung yang aku berikan padamu kemana? Mama simpan. Bagus, aktor yang dicari bagus. Sayang, salah hitung. Kartunya. Kartu itu sudah aku kembalikan ke Luo Huaijin. Setelah pesta selesai aku akan minta lagi padanya. Tidak boleh kamu sendiri yang minta padanya. Bagaimana aku tahu apa yang kalian berdua bicarakan sebelumnya? Besok setelah pesta berikan padaku. Oh ya, besok kau datang sebagai pembersih. Lihat aku bertunangan. Hari ini hanya datang beberapa teman dan keluarga. Suanan, begitu anak itu lahir, aku akan memenuhi keinginanmu. Biarkan kau selalu hidup bersama ibu angkatmu. Hanya teman dan keluarga sudah datang sebanyak ini. Sinyi, menikahlah denganku. Kakak, kau cuma pengganti. Suanan, hanya aku yang pantas mendapatkan posisi istri presiden direktur. Jelas-jelas dibeli sesuai ukuran Sinyi. Mengapa tidak bisa masuk? Apa mungkin cincin pertunangan tidak bisa masuk? Memalukan sekali. HMPH, tanganmu benar-benar gemuk. Susinyi, kau pembunuh dengan tangan berlumuran darah.
bagaimana bisa memakai cincin pernikahan kebahagiaan. Wanita kecil itu kenapa begitu kurus? Sini jangan pakai lagi. Tidak apa-apa mungkin karena aku hamil akhir-akhir ini, jadi aku jadi gemuk. Para tamu yang terhormat selanjutnya Luo akan membawa sesi spesial untuk Nona Su. Gaun pengantin kali ini menggabungkan ide desain dan cinta dari Nona Su. Nona Su akan memperkenalkan kepada kita ide desain gaun pengantin ini. Sini pasti sangat senang. Aku ingin seluruh dunia tahu betapa aku mencintaimu. Aku mana tahu apa-apa tentang ide gaun sialan ini. Apa dia tidak bisa bicara? Apa mungkin bukankah dia desainer utama? Cepat carikan aku solusi karena kau sangat suka posisi ini. Tetap di sini sebentar lagi. Suanan kau sengaja kan aku. Nona Su, kau lupa membawa naskahmu. Ya memang aku yang lupa membawa naskah. Telepon Nona Su berdering. Aku ada urusan. Bantu aku baca naskahnya dulu tapi. Aku suruh kau baca saja. Halo semua, selanjutnya saya akan memperkenalkan gaun pengantin ini. Gaun pengantin ini menggabungkan pertemuan dan cinta antara aku dan Huaijin dan pertemuan kami yang diberkati takdir. Aku pertama kali bertemu dengan Huaijin saat masih kecil. Mas, kamu dibully lagi ya? Jangan nangis, nanti aku yang jagain kamu. Selain itu, gaun pengantin ini juga menggabungkan konsep pembangunan berkelanjutan menggunakan bahan ramah lingkungan. Ini juga menjadi konsep pengembangan bersama untuk masa depan grup Luo dan Su. Ya ampun, desain gaun pengantinnya bagus banget, aku juga pengen. Iya, kita pesan aja di tempat mereka. Suaranya kenapa terdengar familiar ya? Nona Su, waktu Anda sudah habis. Tunggu sebentar lagi, bukannya janjiannya besok ya? 15 menit kemudian. Kalau aku belum lihat 10 juta. Kurasa Luo Huaijin pasti akan sangat tertarik dengan video ini. Bukannya janjiannya 5 juta ya? Itu kemarin. Hari ini 10 juta. Wanita ini semuanya gara-gara kamu. Kalau anak dalam kandunganku hilang, mimpi kamu jadi nyonya presdir akan hancur. Sudah 10 menit berlalu, Luo Huaijin pasti sudah tidak sabar ya, sial. Sekarang kamu pura-pura jadi aku dan tahan Luo Huaijin. Dan ambil kembali kartu itu untukku. Sini baik-baik saja kan? Aku kenapa sih? Kurasa kamu agak aneh hari ini. Kan hamil wajar kalau ada gejala kehamilan. Tapi sekarang aku sudah baik-baik saja. Wanita ini. Aku lihat sampai kapan kamu bisa sombong. Bangsat. Ayah, aku cuma masukin 10 juta saja. Keluarga Su kami tidak kekurangan uang segitu. Berani membantah. Susinyi penderitaan yang kami, ibu dan anak, alami. Harus kamu bayar 2 kali lipat. Aku mohon, bawa ibuku ke rumah sakit ya. Aku mohon. Satu persatu, pisahkan kacang-kacang ini dengan baik. Aku akan mengizinkanmu keluar rumah dengan wajahku. Kalau datang setengah jam lebih awal, jantung ibumu tidak akan bermasalah. Pasien bisa saja syok kapan saja. Proyek ini, kontraknya dibantu oleh keluarga Luo. Sekarang kamu diam-diam mengambil dananya.
Segera ekspos kelemahannya. Seluruh pasar saham turun drastis. Sekarang seluruh perusahaan kita hampir bangkrut karena kamu. Aku sebenarnya hari ini mau mengisinya. Pakai apa untuk mengisi? Suanan-suanan punya kartu hitam. Bisa pakai uang dari kartu hitam itu untuk mengisi. Cepat berikan kartunya padaku. Kakak, kartu apa? Wanita, kamu sudah janji padaku. Hari ini akan memberikan kartu hitam itu padaku. Kalau aku janji padamu, kemarin sudah bisa kuberikan. Kenapa harus tunggu sampai hari ini? Kamu yang merencanakan ini. Kakak, jangan asal bicara. Anak dalam perutku ini tidak tahan dengan kejutan. Jelas-jelas hamil palsu. Kok malah ada gejala kehamilan? Jangan-jangan aku benar-benar. Bermain-main saja masih kurang kacau ya. Kontrak ini sebenarnya berkat Anan. Dia mana mungkin merencanakanmu. Anan, kalau kamu bisa bantu ayah mewujudkan kontrak ini, ayah akan memberikan 5% saham Su Group padamu. Ayah, kita ini satu keluarga. Tenang, aku akan berusaha lagi pula. Sekarang aku juga salah satu pemegang saham perusahaan. Bagus nak. Dia iri padaku. Lihat kamu sekarang berantakan sekali. Anan, coba kamu bicara dengan Huaijin. Minta dia bantu kita. Ibu, aku sendiri yang akan pergi. Oh, menurutmu dengan penampilanmu kemarin, masih bisa mencoba lagi? Tidak malu ya? Kakak menuduhku seperti ini. Perutku agak sakit. Ikuti saja adikmu. Wajah-wajah serakah ini. Sungguh lucu, kakak. Kalau kamu pertimbangkan untuk mentransfer 30% sahammu kepadaku, maka aku bisa pertimbangkan untuk mengisi uangnya. Ayah, kamu setuju nggak? Sinyi sekarang cuma sampah. Anan sedang hamil dan masih disayang. Keduanya adalah anak perempuanku. Ya sudah, begitu saja. Aku tidak setuju. Kalau gitu kamu sendiri yang isi uangnya. Ayo anak sialan. Kakak, aku cuma janji sama ayah untuk pertimbangkan dulu. Mau apa lagi? Ah. Aku mau kamu berlutut dan memisahkan kacang-kacangan ini satu persatu. Kalau sudah selesai, baru aku transfer uangnya. Mana mungkin. Kayaknya dulu terlalu banyak berbuat jahat sampai dia lupa. Kamu satu persatu, pisahkan kacang-kacangan ini. Suanan, berani-beraninya kamu naik di atas kepalaku. Kamu tunggu saja. Susinyi, aku akan pakai uangmu dan menikmati hidupmu. Aku akan melihatmu perlahan kehilangan semua yang kamu sayangi. Aku menemukan rahasiamu. Dia menemukan apa? Setiap kali kamu selesai melukis, di tempat yang tidak mencolok ini, kamu selalu mencantumkan watermark atau label An. Kamu pikir aku menemukan apa? Ini saja kamu bisa temukan. Jangan sampai kamu bocorkan. Orang tua menyuruh kita tentukan tanggal pernikahan. Aku bilang cincin ini pasti cocok buat kamu. Tapi kenapa tiba-tiba tangannya jadi lebih besar? Kalau gitu kamu suka aku yang gemuk? Atau yang kurus? Yang penting kamu aku suka. Sayang sekali. Jadi aku benar-benar hamil. Iya, tapi beberapa hari lalu aku masih mual-mual. Kenapa anak ini bisa? Embrio sudah berhenti berkembang. Sarankan kamu datang ke rumah sakit untuk operasi dalam 5 hari. Kalau tidak kamu juga akan dalam bahaya. Saya hamil. Saya akan menjadi ayah. Susinyi, karena anaknya sudah tidak ada, seseorang harus bertanggung jawab.
Maaf. Kakak saya sudah telepon Mama berkali-kali. Dia tidak menjawab. Apa dia ada masalah? Bisakah saya bicara dengannya sekali lagi? Oke, saya mengerti. Kamu datang ke sini. Barang bagus ini sayang diberikan padamu. Cepat pergi. Susinyi, kamu mengambil liontin jade saya. Lihat liontin jade ini. Kamu seharusnya ingat sesuatu. Bagus kamu, Suanan. Tahu ibu angkat yang sakit itu sudah mati masih menghitung saya. Untung saya cepat tahu. Tapi dia sekarang hamil bagaimana? Asal dia tidak mati, anaknya lahir saja. Entah sadar atau koma tidak masalah. Suanan. Kamu menyembunyikannya dengan baik. Kakak kamu bicara apa? Wanita ini kamu masih berpura-pura. Sekarang tahu takut, berlutut dan minta maaf. Mungkin saya bisa memaafkan. Suanan, kamu ingin balas dendam. Ini namanya membalas dengan cara yang sama. Suanan, kamu gila. Saya takut kamu bodoh tidak menyadari. Saya juga takut kamu tidak datang ke saya. Ayah. Saya mohon lepaskan saya. Saya takut tidak bisa membalas kematian ibu. Orang tua tidak akan membiarkanmu benar. Jangan lupa. Pacar kamu sekarang mencintaiku. Orang tua kamu sekarang memanjakanku. Bahkan saham kamu sekarang milikku. Suanan, saya akan membunuhmu. Tolong. Tengah malam kamu ribut apa? Mama, tangkap wanita ini. Berhenti. Anak. Cepat-cepat bawa ke rumah sakit. Anak-anak itu hilang. Maaf. Ayah, aku tidak sengaja. Kamu harus percaya padaku. Awalnya dia yang mau membunuhku. Lalu kenapa kamu di kamarnya? Obat ini kenapa? Aku ibu. Aku salah. Inggit, kamu bilang kamu tidak bisa punya anak. Tidak bisa dapat hati Lu Huajin, tidak juga disayang. Kamu bilang kamu bawa apa ke keluarga Sukita meskipun Anan. Dia disayang bisa punya anak lagi tapi kamu. Mama, aku salah. Tolong maafkan aku. Harimau buas pun tidak makan anaknya. Ikatan keluarga di depan mereka hanya korban kepentingan. Keluarga Sukita hanya bisa punya satu nyonya besar. Tapi itu tidak mungkin kamu. Ayah, ibu. Akulah nyonya besar keluarga Su. Pasti Suanan yang sengaja menjebakku. Dia sebenarnya tidak mau anak itu. Semua ini ulahnya. Hei cewek. Kita ketemu lagi, ini rindu sama kakak. Jangan sentuh aku. Waktu itu kamu di bawah kakak. Kenikmatan tak terbatas. Lupa bos, ini pacarmu. Selera bagus, kapan kasih kita cicip? Pergi. Mau aku layani juga bisa. Tapi kamu harus janji satu hal. Jangan 1/10 juga bisa. Anan, mama kupas apel buatmu. Suanan mau abu ibumu. Datang ke pabrik tua di pinggir barat cari aku. Ingat, hanya kamu sendiri yang datang. Kalau tidak aku kasih abu ibumu ke anjing.
Halo, nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Pak Luo Direktur Song suruh bawa karya sebelumnya. Untuk Anda tinjau ulang TAPI saya lihat kali ini. Bilang. Gaya gambar sangat berbeda. Ini tidak seperti hasil tangan orang yang sama. Suanan kamu berani sekali. Susinyi kembalikan abu ibu saya. Hahaha. Kamu masih ingin abu ibumu, ikat dia untukku. Saya bisa memberikan saham keluarga Su kepadamu. Suanan membuat saya kehilangan reputasi, membuat saya diusir dari keluarga Su, mengambil alih identitas saya, mengambil cinta yang seharusnya menjadi milik saya. Hari ini saya akan mengambil semuanya kembali. Asalkan kembalikan abu ibu saya. Kamu mau apa saja bisa. Mau abu ya bawa abu ke sini. Jangan kamu mau apa ibu sudah meninggal. Serang saja saya. Tentu saja. Adalah mengembalikan abu kepadamu. Jangan ibu. Abu ibu angkatmu. Hanya pantas ditinggalkan di tanah untuk dimakan anjing. Susinyi. Sama seperti ibu angkatnya orang yang tidak berguna. Mau uang ya? Nanti lakukan sesuai perintahku. Perusahaan menetapkan kebersihan harus selesai sebelum jam 9. Kenapa masih membersihkan Sinyi? Orang tua menyuruh kita menentukan tanggal pernikahan. Saya bilang cincin ini pasti cocok untukmu. Hanya saja hari itu, telapak tangan tiba-tiba membesar. Sinyi. Oh, Huijin datang. Saya mencari Sinyi. Dia sudah pergi sejak pagi. Kemana? Ke pabrik di pinggiran barat. Bibi jujurlah berapa anak perempuan yang kamu punya. Tentu saja hanya Sinyi satu anak perempuan. Lalu gadis ini kenapa mirip sekali dengan Sinyi? Aduh, dunia ini besar. Mirip, aduh. Kamu sebaiknya jujur. Kalau tidak keluarga Su. Bilang. 2. Sinyi sebenarnya kamu mau apa? Kenapa kamu minta saya meninjau ulang karya sebelumnya dan menyuruh kepala rumah tangga memberitahu saya keberadaanmu? Susinyi ada di tangan saya mau orangnya bawa uang untuk menebus. Huijin tolong aku kamu datang. Uangnya sudah kubawa, cepat lepaskan orangnya. Lepaskan boleh. Pilih satu. Apa maksudnya? Maksudnya dua cewek ini. Kamu hanya bisa pilih satu yang hidup. Siapa sebenarnya Sinyiku? Aku. Lepaskan mereka, harganya terserah kamu. Aku ingin lihat. Kalian anak orang kaya. Seberapa tulus perasaan kalian? Diam, pilih cepat. Atau aku yang pilihkan? Jangan, aku belum balas dendam. Belum bisa mati. Huijin tolong aku dulu, aku yang menyelamatkanmu. Ingatkah kamu bekas luka di pinggangku? Itu bukti terbaik bekas lukaku yang asli. Nak, nasibmu baik ya. Dua cewek ada bekas lukanya. Pilih satu. Posisi yang sama, bekas luka yang sama. Berarti salah satunya pasti palsu. Huijin, aku yang asli. Kamu tidak ada yang mau bilang. Pasanganku tidak mengenaliku. Tidak usah juga. Huijin, kamu bilang akan selalu menjagaku. Aku yang menyuruhmu urus bisnis keluarga Su. Kamu bilang bekas luka ini adalah bukti indah antara kita berdua. Semua itu kamu lupa. Huijin. Aku baik-baik saja.
Kamu jaga aku sekali. Aku jaga kamu seumur hidup. Dari hari ini, semuanya akan kuambil kembali. Aku adalah putri keluarga Su yang disegani. Istri Direktur Luo. Jadi kamu sudah pilih. Aku akan mulai. Semuanya sudah berakhir, Suanan. Kamu temani saja ibu angkatmu. Ah, Baik-baik saja. Nama saya Luo Huaijin. Mengapa kau memilihnya? Karena dia tak tergantikan. Tapi dia adalah orang yang tidak bisa dilihat. Bagi saya Anda adalah pengganti. Bagaimana Anda menemukan? Kau pikir kau bertindak dengan baik. Tapi Susinyi yang kau tahu. Kebijaksanaan berani tenang dan murah hati. Tidak akan menggunakan masa laluku untuk menculik keputusan saya. Dan hanya orang yang benar-benar mencintai. Untuk memakai cincin ini. Huaijin, aku minta maaf. Suanan, jika aku mati aku akan menarik punggungmu. ah Sinyi. Ini sudah mati. Ini tidak bisa pergi lagi. Anan, kau mau kemana? Lebih baik kemana-mana daripada tinggal di sini. Ayo pulang bersama kami. Aku akan memberimu yang terbaik dari keluarga Su. Anda tidak memiliki orang yang dicintai kecuali kami. Anda hanya memiliki minat dan perhitungan di mata Anda. Jika bukan karena putri kalian Susinyi meninggal, Apakah kamu akan memohon padaku? aku adalah ibumu. Ibuku tidak akan percaya tahayul feodal. Buang aku, ibuku Hefang. Putri Anda Susinyi. Hefang yang mencabut tabung oksigen sendiri. Kau tahu itu. Sejak saat itu, aku dan kamu. Aku bukan orang baik. Sekarang kau tahu. Aku selalu memanfaatkanmu. Kita sudah berakhir. Ibu aku belajar di luar negeri selama 2 tahun. Juga memenangkan penghargaan emas desain pernikahan dunia. 2 hari lagi adalah pameran pernikahan pribadi saya. Pada saat itu akan dilelang. Pekerjaan saya yang paling membanggakan dalam 2 tahun terakhir. Jika Anda masih hidup, kau akan sangat senang. Aku merindukanmu. Makan. Jadwal perjalanan Presiden Su Foto malam ini makan dengan penawar bersama. pernikahan pemenang penghargaan. Oke, aku tahu, aku mengirimkan alamatnya. Halo, kenali lagi. Anda adalah pemenang lelang gaun pengantin. Halo, nama saya Suanan. Saya adalah desainer gaun pengantin yang Anda beli.